Alhamdulillah kedua-duanya bisa saling memaafkan. Nah, oleh karena itu dengan keringanan hati saya, ya kami saling memaafkan lah gitu. Semua laporan pasti akan kita cabut lah, yang terkait dengan Mas Denny. Dan ini juga harus cabut. Tunggu dulu, ini terkait saya, Novi bagaimana? Ayo dong. Ini Mas Denny sayang Novi. Saya sayang kamu juga. Jadi gini, Semua harus cabut. ya, untuk yang terkait Agus juga kita cabut. Setelah beberapa pekan terlibat perseteruan sengit hingga saling melaporkan ke aparat kepolisian, kemarin Farhad Abbas dan Denny Sumargo akhirnya sepakat berdamai. Usai keduanya dipertemukan oleh Menteri Sosial Saiful Yusuf. Dalam kesepakatan damai tersebut, Farhad berjanji akan mencabut semua laporannya, baik laporan kepada Denny Sumargo maupun kepada Novi. Pertemuan Farhad Abbas dan Denny Sumargo sendiri diinisiasi oleh Kementerian Sosial yang dalam seminggu ini aktif mengundang pihak-pihak yang berkonflik untuk berdiskusi mencari solusi terbaik demi menyudahi kisruh yang berkepanjangan. Mengingat ada pengobatan Agus Salim yang harus diprioritaskan. Lantas, apa saja poin-poin kesepakatan yang dicapai antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo untuk mengakhiri perseteruannya? Dan seperti apa perasaan keduanya setelah berdamai? Wah, malam ini tenang banget. Langit terang dan bintang terang. Karena sini ada bintang-bintang semua berkumpul. Terima kasih. Bintang kemanusiaan. Denny pahlawan Indonesia. Farhad juga pahlawan Indonesia dong. Pokoknya nggak boleh lagi bilang hajar sama Mas Denny. Orang lain aja Mas. Orang lain, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih ya semua ya, matur nuwun ya. 1, 2, 3, oke. Saya gembira sekali karena Mas Densu dengan Mas Farhad dua-duanya bisa bertukar pikiran, kemudian saling klarifikasi, tabayun, dan yang juga penting, alhamdulillah kedua-duanya bisa saling memaafkan. Tidak ada yang salah di sini, tapi bisa saling memaafkan. Itu saya kira istimewa sekali. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, awalnya semua ini diniatkan untuk membantu Mas Agus. Nah, oleh karena itu dengan keringanan hati saya, ya kami saling memaafkan lah gitu. Dan intinya sebenarnya Bang Denny Sumargo ini orang baik gitu. Kenapa orang baik? Makanya hadir hari ini. Dan saya menyatakan minta maaf dengan kerendahan hati saya, terutama buat keluarga atau istrinya dan saudara-saudaranya. Begitu juga Bang Denny juga menyampaikan rasa persahabatan, karena dari awalnya kami nggak ada masalah. Nah, ini mungkin karena dunia medsos sekarang ini sehingga jadi seperti itulah. Tapi saya nggak lihat masa lalu lagi. Sekarang saya katakan bahwa saya ingin lihat masa depan. Saya ingin Agus sembuh. Saya ingin para donatur itu bawa uangnya nggak kemana-mana, tapi semata-mata untuk membantu orang yang susah, membantu kaum yang lemah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Mas Denny. Anda adalah orang yang baik, terus berjuang, dan mohon maaf kalau ada agak sedikit gangguan. Apapun yang kami lakukan itu adalah semata-mata untuk memperjuangkan membela Agus saja. Tapi saya melihat di sini ada keindahan yang dibawa oleh Gus Menteri bersama jajarannya, di mana ingin menyelesaikan persoalan ini langsung pada titik masalahnya. Jadi jangan sampai permasalahan ini kemana-mana lagi. Dan saya juga pribadi sudah menyampaikan ke Mas Farhad tadi mengenai apa yang menjadi keresahan saya. Dan beliau juga sangat berbesar hati. Terima kasih banyak Mas Farhad. Karena yang kita butuhkan itu sekarang, kebesaran hati kita untuk saling memaafkan. Nah, saya pribadi juga minta maaf apabila ada sikap saya menyinggung, terutama saat saya nyamperin ke rumah. Ya, tadi ada miskom juga karena beliau berpikir bahwa setelah saya ke rumahnya masalah sudah beres. Ternyata ada video yang beliau nonton itu, dia pikirnya setelah itu, tapi ternyata itu video yang sebelumnya, dan kita sudah sama-sama luruskan. Dan kita sama-sama setuju memprioritaskan untuk pengobatan Agus dulu, tapi permasalahan ini akan kita kembalikan nanti kepada pihak yayasan dan juga donatur. Saya harapkan pihak yayasan dan donatur bisa segera juga melengkapi
beberapa hal yang mungkin kurang dari proses donasi ini, ya tadi pesannya seperti itu. Nanti saya akan coba sampaikan secara pribadi, dan kemudian untuk para pihak donatur yang sekarang ini berada di bawah kawalan kuasa hukumnya Pak Pablo, untuk bisa juga menurunkan emosinya juga, ya. Bang Farhad juga bisa menurunkan emosinya, tensinya di sosial media. Begitu, jangan terlalu sering nyerang-nyerang juga, ya. Kalau bisa ya Mas Farhad, ya. Kita semua sama-sama turunkan. Nanti kita coba cooling down dulu beberapa hari, dan kita ambil langkah-langkahnya sesuai dengan instruksi Gus Menteri dan lain-lain supaya terjadi perdamaian yang baik, ya. Semua laporan pasti akan kita cabut lah yang terkait dengan Mas Denny. Dan ini juga harus cabut. Tunggu dulu, ini terkait saya, Novi bagaimana? Ayo dong. Ini Mas Denny sayang Novi. Saya sayang kamu juga. Jadi gini, Semua harus cabut. untuk yang terkait Agus juga kita cabut. Dari awal saya udah bilang sama Mas Farhad juga, cuma kan terjadi ada konflik pribadi antara saya dengan beliau. Tapi beliau juga sudah menyampaikan tadi pengertiannya dan juga permintaan maafnya. Dia juga menyampaikan kepada untuk istri dan keluarga saya respect lah. Karena jangan dibawa ke ranah pribadi, dan saya juga menyampaikan permintaan maaf saya kalau misalnya ada mungkin kesalahpahaman. Karena ini kan masalah bukan siapa yang tidak minta maaf, siapa yang minta maaf duluan, bukan. Tapi masalahnya adalah kesadaran diri kita aja gitu untuk menyelesaikannya dengan baik. Kementerian Sosial akhirnya turun gunung menengahi konflik panas antara Agus dan Novi yang berlarut-larut. Setelah kemarin mengundang pihak Agus untuk membicarakan pengobatan dan kisruh uang donasi, Kementerian Sosial rencananya dalam waktu dekat akan mempertemukan Novi dan Agus. Saat disinggung mengenai agenda pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saiful Yusuf ingin mendamaikan Agus dan Novi. Hanya dengan duduk bersama, bicara dari hati ke hati, kisruh uang donasi yang berlarut-larut dapat diakhiri. Lantas, apa kata Denny Sumargo dan Farhad Abbas terkait rencana pertemuan Novi dan Agus yang rencananya akan diadakan minggu depan? Mungkin seminggu ke depan lah ya, dengan semua pihak ya, nanti mungkin Mbak Novi, Mas Agus Salim, semua kita ajak, kemudian di situ kita akan sampaikan poin-poin tambahannya. Di sini peran saya adalah menjadi juru damai aja, supaya masalah ini lebih cepat clear. Jangan sampai urusan ini terlalu panjang lagi, itu saja sih. Saya terima kasih banyak untuk Gus Menteri, Wamen, semua jajaran, Pak Yusuf Hamka, Mas Farhad dan juga timnya yang mau duduk bareng. Ini masalah kan antara Novi dan Agus, dan kemudian reaksi donatur. Semoga donatur juga bisa memahami kondisi yang baik ini, di mana sudah ada islah untuk mencari perdamaian. Tapi jangan lupa donatur juga dilibatkan. Saya pikir kalau donatur berkeberatan, tidaklah. Karena donatur ini punya hati yang luar biasa. Mereka hanya kecewa. Kecewa kenapa? Karena orang yang menolong, yaitu Novi, dilaporkan ke polisi. Sesimpel itu. Tadi Yusuf sampaikan oleh Mas Farhad bahwa dia akan menarik semua laporan, itu itikat baik. Dan itikat baik itu yang kita tunggu, dan pasti masyarakat akan respect. Itulah cara untuk mengambil masyarakat punya hati yang baik. Karena itikat baik itu terlihat. Mas Farhad tarik laporan terhadap Novi tanpa ada paksaan. Agus pun juga begitu. Dia datang kepada Novi, Novi datang kepada dia, saling bersalaman, saling berbaik-baikan. Pengobatan jalan, itu contoh yang bagus gitu. Dan saya pikir Novi yang nonton di rumah juga tidak akan berkeras hati kalau sudah ada itikat baik yang terlihat. Karena yang saya khawatirkan gini loh, Novi ini orang nggak ngerti dia. Dia ini anak baru yang baru bermain di dalam dunia content creator ini. Dia lagi berusaha untuk belajar. Kita harus rangkul, bukan kita pukul. Kalau kita pukul dia adalah salah satu aset bangsa kita yang juga banyak membantu orang. Terus yang lain gimana kabarnya? Kalau orang lihat Novi aja dipukul, apalagi kita gitu. Kita kan pengen menginspirasi orang, anak-anak bangsa untuk lebih berani. Oke, ada salah, tapi belajar tanggung jawab, bukan dipukul gitu loh. Saya pikir itu nanti akan dilakukan ke depannya, dan saya harap ini semua bisa jadi pembelajaran yang baik gitu loh. Dan saya juga apalagi namanya dari hal ini bisa kembali ke itikat baik saya di awal adalah donatur bisa membantu untuk pengobatan Mas Agus. Nanti untuk lebih jauhnya dibicarakan saja gitu loh. Maka saya menawarkan kepada Agus, Mas Farhad juga tahu, dia bilang saya suapkan, tapi tadi sudah diluruskan. Saya juga tetap akan membantu gitu loh. Tapi saya akan membantu diam-diam, karena saya tidak suka terlalu banyak mengekspos kebaikan itu, karena itu bukan cara saya. Bagus, itu sesuai dengan komitmen dari Kemensos.
Gus Menteri kemarin kan udah ngomong kan, jadi semoga ini bisa diselesaikan dan Agus bisa mendapatkan kebijakan yang bagus dari Kemensos supaya polemik ini bisa segera cepat selesai. Karena kasihan juga kan, ada pasti pihak-pihak yang dirugikan, terutama Agus sih yang nanti paling dirugikan. Kalau untuk tujuan dari Gus Menteri dan Kemensos ingin memediasikan, ya menghormati pasti datang. Tapi aku belum tahu kan langkah-langkah Kemensos untuk memanggil langkah seperti apa itu. Perseteruan sengit antara Agus dan Novi setidaknya selama 2 bulan ini membuat pengobatan mata Agus menjadi tidak maksimal lantaran belum ditemukannya kesepakatan mengenai uang donasi. Atas hal itulah Kementerian Sosial menekankan agar pengobatan mata Agus menjadi fokus utama dalam penyelesaian konflik yang sudah berlarut-larut. Sebagaimana diketahui, kisruh uang donasi semakin pelik usai banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Terbaru, kuasa hukum para donatur menggugat sejumlah pihak ke Pengadilan Negeri Tangerang. Jika sudah demikian yang terjadi saat ini, seperti apa mekanisme atau kesepakatan yang hendak dicapai dan disetujui semua pihak? Mungkinkah uang donasi 1,3 miliar akan diserahkan kepada Agus untuk pengobatan? Atau sebaliknya, para donatur menarik kembali dana tersebut dari Agus? Yang pertama, Mas Agus Salim bisa segera berobat, fokus kepada masalah-masalah medis yang dialami, kemudian nanti tentu ada tindak lanjutnya. Kita ingin Mas Agus benar-benar memperoleh perawatan yang baik, pengobatan yang baik, itu dulu. Ya, itu kita kembali kepada teman-teman donatur. Saya tetap respect karena seperti awal dari saya bicara, saya bersama donatur. Mau ada perdamaian antara saya dengan Farhad, kalau donatur berkeberatan, saya kembali kepada donatur. Tapi saya menyampaikan kepada teman-teman donatur lewat podcast saya yang sudah menyumbang kepada Agus, coba cooling down dulu untuk sementara, ya. Untuk Pablo sebagai ketua kuasa hukum para teman-teman donatur juga, cooling down dulu sebentar. Kita lihat baiknya, karena kita akan lihat di tingkat baik ini semua berjalannya kemana. Turun intensi semuanya, oke? Yolo ini turun intensi, ya. Pablo turun intensi, Novi turun intensi, ya. Mas Farhad turun intensi, Alvin Lim turun intensi, semua turun intensi, ya. Jadi kita bisa ngasih contoh yang bagus. Saya tidak akan intervensi masalah keputusan mereka. Karena tiap orang harus saya hargai wilayahnya. Wilayah donatur, saya tetap bersama donatur. Donatur bilang kasih uangnya ke Agus, kita kasih uangnya ke Agus. Donatur bilang jangan kasih uangnya ke Agus, ya kita tidak kasih uangnya ke Agus. Tapi kalau buat saya pribadi, tetap di akad pertama. Pengobatan Mas Agus kita dahulukan gitu loh. Yang penting caranya baik-baik. Dan cara baik-baik itu sudah datang dari Mas Farhad tadi untuk dia mau selesaikan cabutan laporan segala macam. Saya pikir etikat baik ini yang perlu kita kasih contoh ke masyarakat. Ya, Agus menjadi tanggung jawab kita semua karena Pak Yusuf juga akan terus mengingatkan ke Denny supaya hak Agus, dan Pak Menteri juga mengatakan bahwa memang awalnya ini buat Agus. Jadi jangan lagi pengecara-pengecara donatur itu cari-cari, itu obscure label dia punya gugatan, tidak memenuhi syarat. Karena mereka hanya berbicara tentang kelompok, sedangkan nanti pasti kurang pihak. Karena ini berbicara 1,4 miliar, bukan bicara 1 juta, 2 juta, 100 juta. Gitu. Jadi makanya Pak Menteri aja dan Ibu Dirjen mengerti bahwa ini adalah masalah sumbangan buat Agus, gunakan buat Agus. Yang penting kita harus jaga kesetiakawanan sosial yang telah dibentuk oleh Adinda Denny dengan mencoba di podcastnya, terus terkumpul dana dalam 3 hari 1,6 miliar. Ini sangat dahsyat karena memang ini orang Indonesia ini sangat dermawan dan ini yang harus kita gerakan menjadi gerakan nasional kesetiakawanan sosial. Jangan sampai kesetiakawanan sosial ini jadi orang nggak berani untuk setia kawan, membantu gotong royong kepada teman-teman yang membutuhkan. Karena kasus ini menjadi melebar kemana-mana. Kita melihat kasus Agus, karena Bung Denny punya podcast, kesetiakawanan sosial mengumpulkan 1,6 miliar. Dan ini bukan jumlah yang kecil, jumlah yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya bilang, bahwa negara ini merdeka bukan hanya dari prajurit-prajurit yang memakai bambu runcing saja, tetapi ada bantuan teman-teman
petani-petani, nelayan-nelayan yang mensuplai makanan kepada tentara-tentara kita waktu berjuang. Nah, sekarang ini kita membutuhkan teman-teman seperti Denny, seperti Farhad, seperti Novi, ya kan, untuk memperbesar, menggalakkan kesetiakawanan sosial ini menjadi sesuatu gerakan nasional, sehingga negara jangan kita biarkan jalan sendiri. Negara membutuhkan kita semua yang swasta untuk berkontribusi. Kalau kita bisa memobilisasi donasi-donasi untuk orang korban, misalnya seperti Agus Salim, ada korban bencana alam, ada korban banjir, korban kebakaran, dan ini aset nasional yang harus dipertahankan. Ya, makanya saya bilang dua-duanya orang baik. Ini Novi baik, Agus baik, ini Farhad baik, Densu juga orang baik, dan orang-orang baik harus berkumpul dengan orang baik. Saya ingin menegaskan bahwa posisi kami saat ini tidak berpihak kepada siapapun. Posisi kami tidak berpihak kepada siapapun. Kami tugasnya di sini hanya meluruskan. Karena dalam hal ini penggugatnya tentu kami, para kuasa hukum donatur, gitu ya, mewakili para prinsipal kami, gitu ya. Tergugatnya adalah Agus Salim sebagai tergugat 1. Tergugat 2-nya ada Denny Sumargo. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.